أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di sore ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk senantiasa berusaha menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah taala. Di antaranya di bulan Ramadan ini kita mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka talabul ilm. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Pada kesempatan di sore hari ini akan kita sampaikan satu bab, satu tema, yaitu as-sunanul mahjurah fi Ramadan, yaitu tentang sunnah-sunnah yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Dari judul ini ya ikhwah azani wa azakullah, maka yang dimaksud dengan sunnah di sini, ini adalah sunnah bukanlah menurut fuqaha, bukanlah menurut orang-orang ahli fikih. Kalau menurut orang-orang fuqaha, orang-orang ahli fikih, kata-kata sunnah itu adalah ma yuqabilul wajib awil fard, yaitu yang menjadi lawan dari wajib atau diartikan dengan mustahab, atau mandub, bahasanya seperti itu. Ini masuk di dalam rangkaian fikih. Maka sunnah itu dalam pengertian ahkam, pengertian hukum-hukum, maka sunnah ini salah satu dari 5 hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh dan haram. Ya. Maka yang dimaksud di dalam sunnah di sini adalah lebih umum dari itu. Maka sunnah kalau kita lihat secara lughah, secara bahasa, maknanya adalah at-thariqatul maslukah, yaitu jalan yang dilalui. Jalan yang dilihat atau muttaba'ah, atau yang diikuti. Jadi jalan yang dilalui, jalan yang diikuti. Ini secara bahasa. Sehingga kalau secara bahasa di sini, ini maknanya berarti bisa saja hasanah, bisa juga sayyi'ah. Karena setiap jalan dilalui itu namanya sunnah secara bahasa. Maka bisa jalan itu baik dan jalan itu buruk. Namun dikala sunnah ini yang dimaknakan adalah menurut istilah, maka tidak seperti itu. Maka kalau kita kembalikan kepada makna secara bahasa tadi itu, yang dimana dimungkinkan ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk, itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dia itu
meniti jalan di dalam Islam, yaitu meniti sunnah, melaksanakan sunnah ini atau membuat jalan sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, jalan yang baik. Maka kalau dia membuat jalan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan ajar, mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha ba'da, dan juga dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, orang yang mengikuti jalan yang baik itu. Ya, min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Ini kalau sunnah hasanah. Namun sebelum seterusnya beliau bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia itu membuat jalan yang buruk, ini istilahnya juga sunnah. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Kalau sunnah hasanah mendapatkan pahala, berarti sebaliknya sunnah sayyi'ah karena alaihi wizruha, dia mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha, dan orang dia mendapatkan dosa dari orang yang melakukannya, jadi dosa yang berangkai, dosa yang berantai, ya, tanpa mengurangi dosanya orang yang melakukan itu. Maka ini kalau kita lihat yaitu sunnah secara bahasa. Namun yang kita maksud di sini tentunya adalah sunnah secara istilah. Apa sunnah secara istilah? Sunnah secara istilah yaitu pengertiannya kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu berupa perkataan, au fi'lin atau berupa perbuatan, au taqririn atau berupa persetujuan, au sifatin atau berupa sifat. Jadi ada 4 poin di sini. Sunnah secara istilah, segala hal yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berupa perkataan, misalkan dalam hadis. Dalam hadis kita mengenal Rasul sabda demikian, adalah sunnah. Atau di dalam hadis dijelaskan tentang perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan sebagian kita bacakan. Rasul melakukan ini, melakukan itu juga sunnah. Ya. Atau takrir atau persetujuan, yang artinya Rasul tidak melakukan langsung, ada sahabat melakukannya, Rasul kemudian mendiamkan, tidak menyalahkan. Ya, maka ini namanya takrir, penetapan, berarti juga sunnah. Atau sifat, ya, sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menginginkan seperti Rasul, seperti memiliki sifat-sifat mulia, apakah itu jujur, amanah, ikhlas dan lain-lainnya. Itulah ya ikhwah azani wasallam yang kita maksud di dalam sunnah di sini. Tayyib. Pembahasan tentang as-sunanul mahjurah, yaitu sunnah-sunnah yang ditinggalkan di Ramadan, di bulan Ramadan ini. Maka ini ada beberapa poin, namun sebelumnya kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini kita diharapkan itu bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan. Bahkan kita didorong untuk memperbanyak amal kebaikan tersebut seperti sebagaimana kita melakukan di luar, maka di dalam ini diperbanyak. Kalau di luar kita katakan misalkan sholat 5 waktu di bulan Ramadan jelas. Di luar Ramadan kita laksanakan sholat sunnah, mungkin di situ juga jelas ditambah lagi seperti sholat tarawih. Ya, maka hendaklah kita lebih bersemangat di dalam melaksanakan sunnah di bulan Ramadan ini. Kemudian juga ya ikhwah, dari judul ini sunnah-sunnah ditinggalkan, ini maknanya berarti sunnah ini pada asalnya, pada dasarnya mereka yang meninggalkan itu mungkin pernah melakukan. Pada akhirnya setelah melakukannya, kemudian mereka kendor, ya, imannya turun. Akhirnya mereka kemudian meninggalkan, bahkan sampai lupa, karena kebiasaan jadi lupa. Awalnya meninggalkan sekali 2 kali, kemudian karena berkali-kali jadi lupa. Ya. Ayo ikhwah azani wasallam, untuk bersingkat waktu maka kita sebutkan poin-poin yang ada di dalamnya. Apa saja amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yang seharusnya ini lebih ditekankan.
Yang pertama yaitu as-sahur, yaitu makan sahur. Ya, kalau makan sahur bagi kita tidak asing. Tapi kenapa ini dikategorikan sebagai sunnah ditinggalkan? Para jamaah, kalau kita melihat kenyataan di lapangan, kenyataan yang ada, amalan sahur yang jelas sunnahnya Rasulullah SAW, maka ini bagi mereka yang kurang memahami tentang ini sunnah, mereka akan menyepelekan. Padahal ini perintah. Maka kita lihat di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Pembahasan masalah sahur ini tentunya yang pertama di sini disebutkan tentang masalah perintahnya, tasaharu, bersahurlah kalian. Ya. Kemudian disebutkan manfaatnya karena di dalam sahur ada barokahnya. Orang-orang yang mereka itu kemudian tidak memahami sunnah ini, mereka sedikit demi sedikit mereka akan meninggalkannya. Terkhusus ini yaitu perlu kita ingatkan adalah anak-anak kita, yaitu anak-anak muda, kaum muda. Ya. Urusan sahur ini yang perlu diingatkan adalah yaitu anak-anak yang masih muda. Kenapa? Karena mereka ketika sebelum Ramadan mereka belum membiasakan berpuasa, puasa sunnah. Maka ketika masuk Ramadan mereka juga tidak akan terbiasa untuk sahur. Tidak terbiasa untuk sahur. Ya. Maka dari itu kita lihat di lapangan anak-anak yang muda, terus khususnya adalah usia-usia SMP, usia SMA begitu. Kalau SD mungkin masih semangat puasa. Kalau saya SMP, SMA ini lebih, dia itu lebih bahasanya riskan. Kenapa riskan? Ya karena mereka untuk urusan bangun sebelum subuh itu belum membiasakan. Sehingga sahur itu bagi mereka yang penting pokoknya puasa kuat. Jadi mereka melakukan bagaimana? Bisa jadi kondisinya mereka sahur terlalu awal, jam 2 sahur, setelah sahur tidur lagi kan begitu, ya. Atau jam 3 sahur sebentar, seperempat jam juga tidur lagi. Yang lebih menyedihkan lagi, mereka menganggap bahwasanya karena puasa itu dia kuat, sudah malas bangun, akhirnya sahurnya didobel ketika sebelum tidur. Ya, jadi ketika setelah Isya begitu, tidak tahu mainan apa begitu, semenjelang tidur jam 12, misalkan jam 1 sudah makan lagi. Kata mereka sahur. Kata mereka sahur, ya. Maka inilah ketika tidak memahami tentang namanya sunnah. Maka yang benar namanya sahur ini tidak hanya sekedar sahur, tapi juga adalah kita melihat waktunya. Maka itulah kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, di antara sunnah yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Ini adalah sunnah, bukan hanya sekedar sahur saja, tapi juga mengakhirkan waktu sahur. Ini adalah sunnah. Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, maka kita hanya cuplikan mungkin 1-2 terkait dengan masalah sahur ini, ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah. Aku pernah sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa kumna ila sholat. Setelah sahur kami bangkit berdiri untuk sholat, melaksanakan sholat subuh. Ketika beliau mengatakan demikian, maka beliau ditanya oleh yaitu perawinya sebelumnya, qultu kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara keduanya,
antara sahurnya Rasulullah SAW dan beliau melaksanakan sholat subuh. Dia mengatakan khamsina ayatan, yaitu 50 ayat, membaca 50 ayat. Nah, kalau kita perkirakan ya ikhwah, 50 ayat ini bisa 15-20 menit antara itu. Nah, antara itu, kalau lebih lambat lagi 25 menit. Misalkan demikian. Intinya bahwasanya ketika sahur ini bukanlah kemudian diawalkan. Kalau kita ibarat subuh itu misalkan jam 4.15, 4:15 misalkan, ya, maka kemudian kita sahurnya kalau memang kita cepat makannya 20 menit sebelum subuh itu cukup, yaitu lebih bagus. Jadi jam 4:05 maka 10 menit selesai, ya. Kemudian nanti juga minumnya mungkin katakanlah istirahat sebentar, mungkin ada yang dimakan sesuatu yang kecil, maka begitu sudah reda, artinya sudah semuanya tidak ada yang dimakan lagi, sebentar masuk waktu subuh. Kalau mungkin ada yang makannya lebih lama dari itu, ya paling nggak setengah jam sebelumnya itu makan. Tujuannya apa? Tujuannya ngikuti sunnah, yaitu mengakhirkan sahur ini. Meskipun ada manfaat yang lain, ya secara manfaat bahwasanya kalau dia sahurnya diakhirkan, otomatis dia itu nanti rasa kenyangnya juga lebih awet dibandingkan dengan yang jam 2 kemudian makan sahur kemudian tidur lagi, ya bangun tidur lapar lagi, ya lapar lagi. Kemudian di dalam hadis yang lebih umum ya ikhwah azani wa azakumullah, Rasul bersabda dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama dia itu mengakhirkan sahur. Selama dia mengakhirkan sahur maka umatku ini dalam kebaikan. Nah, di sini para jamaah, kenapa di dalam kebaikan? Maka disebutkan di dalam riwayat yang lainnya juga ada, bagaimanakah kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, karena sahur itu sendiri itu diantara yaitu pembeda, ya, pembeda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Sebutkan dalam riwayat hadis Rasul bersabda dalam hadisnya yang berbunyi yaitu faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Makan sahur. Maka kita hendaklah ketika sahur itu betul-betul niat, diantaranya adalah melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah merupakan penyelisihan kita dengan orang-orang ahlul kitab. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasanya ahli kitab mereka tidak ada sahurnya. Dan di sisi lain ini menunjukkan bahwasanya ahli kitab pun mereka juga puasa. Mereka juga puasa. Ya, ada puasanya di antara syariat mereka. Tapi mereka kemudian tidaklah sahur. Adapun kaum muslimin maka ini diperintahkan untuk makan sahur. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ini poin yang kedua, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Sehingga di sini kalau mungkin ada pembahasan lebih detail atau bahasanya lebih jelimet begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana, kapan mulainya? Yang jelas tidak ada batasan khusus kapan mulai kita sahur. Catatannya yang penting, kita mengakhirkan sahur, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita selesai sahur itu jangan sampai nabrak waktu subuh. Jangan sampai nabrak di waktu subuh. Jadi perkirakan masing-masing diri kita. Kita tidak bisa membuat patokan satu nilainya sama. Kita katakan 30 menit. Nah, bagi orang yang dia itu makannya cepat, ya 10 menit selesai masih lama subuhnya. Ya, bagi orang yang dia itu makannya lama, kadang 30 menit juga belum selesai. Ya, karena kalau makan di sambi yang lain, makannya di sambi HP-an, nggak selesai-selesai.
Tapi kita buat yang normal, ya, yang normal. Makanya hendaklah ketika kita sahur itu intinya setelah selesai maka itu mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh. Adapun ketika ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika kita kemudian sahur terdengar adzan, bagaimanakah makanan kita? Maka ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika kita mendengar adzan, maka apa yang ada di tangan kita, maka itu boleh diteruskan. Artinya ketika kita minum misalkan, minum, kemudian ini waktu kita belum pasti, belum melihat ini sudah mau masuk waktu subuh. Ini karena zaman dahulu kan jam ini belum ada, jam belum ada. Dikiranya bahwasanya masih mungkin beberapa waktu lah. Ketika dia minum, tahu-tahu terdengar adzan. Maka di gelas yang belum selesai ini, maka ini boleh untuk diselesaikan. Adapun selainnya tidak. Adapun selesainya tidak boleh diteruskan. Ini rukhsah namanya, ya, namanya rukhsah. Bukan diartikan bahwasanya ketika terdengar adzan sudah pasti jelas masuk waktu subuhnya, kemudian karena masih setengah piring eman akhirnya diteruskan dihabiskan, ya, nggak boleh, ya. Maka ini rukhsah tentunya, makanya kalau kita makan itu diperkirakan waktunya kapan, begitu, ya. Lebih baik tentunya ketika kita makan itu tidak sampai nabrak waktu subuh. Juga catatan berikutnya adalah waktu yang dinamakan di sekitar kita adalah imsak, itu juga bukan waktu dilarang makan dan minum. Itu hanyalah peringatan, hanyalah pertanda kalau sudah mau masuk waktu subuh. Kita masih boleh makan, masih boleh minum, tidak ada masalah. Jadi bukan larangan, ya, tidak ada larangan setelah ada kata imsak, kemudian kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak. Masih ada waktu sekitar 10 menit biasanya, sekitar 10 menit untuk masuk ke waktu subuh, ya. Karena memang dalilnya itu kalau kita misalkan menghentikan sahur kita itu ketika jelas-jelas masuk waktu subuh. Ya, dalamnya dikatakan bahwa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Sudah jelas-jelas masuk waktu subuh, itu baru tidak boleh. Ya, kalau namanya itu belum jelas, ya kita masih boleh, masih dibolehkan. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Ini sunnah yang ketiga yang sebagian itu ditinggalkan oleh kaum muslimin khususnya anak muda, yaitu mengakhirkan sahur. Ya, kalau mereka tidak terbiasa untuk salat subuh sebelumnya, berat mereka biasanya. Akhirnya sahurnya diawalkan, kemudian mereka tidur lagi, ya, atau bahkan tidak sahur karena merasa sudah kuat. Ini adalah meninggalkan sunnah. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah azani wa azkullah, yang ketiga di antara sunnah ditinggalkan adalah ta'jilul futur, yaitu menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka. Kalau sahur itu diakhirkan, kalau berbuka maka disegerakan, tidaklah disegerakan. Dalam hadis dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan ini pun juga seperti subuh tadi, melihat waktu yang sudah benar-benar jelas masuk waktunya. Kalau di sahur, kalau sudah jelas masuk waktu subuh, sudah tidak boleh makan dan minum. Kalau di maghrib sudah jelas-jelas masuk waktu maghribnya, ya. Maka kalau sudah masuk waktu maghrib, yaitu ghurubus syams, matahari sudah jelas-jelas tenggelam, itu pertanda masuk waktu maghrib, maka segera kita berbuka. Nah, ketika menyegerakan ini ya ikhwah azani wa azakullah, maka kita kemudian juga janganlah merasa masih kuat, kemudian kita itu
akhirnya nanti sajalah kita ini ketika berbuka ini nanti juga masih kuat, kita undur beberapa menit sampai isya juga masih kuat, ya maka ini tidaklah mengikuti sunnah, tidak mengikuti sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam hadis dari Amr bin Maimun Al-Audi radhiyallahu anhu menyatakan, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nas, kebiasaan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka menyegerakan yaitu iftar, menyegerakan berbuka, wa abtauhum sahur, dan mengakhirkan sahur. Ini dalam riwayat yang lainnya seperti itu. Sehingga di sini ada ikhwah azani ya Allah, takjilul futur, yaitu menyegerakan berbuka, ini merupakan sunnah. Sehingga kalau memang sudah jelas masuk waktu maghrib, segera, ya segera. Untuk siapa? Untuk siapa saja, untuk siapa saja. Juga tidak terkecuali untuk muadzin, ya untuk muadzin. Maka ketika sudah jelas masuk waktu maghrib, maka muadzin sebelum adzan melakukan adzan adalah berbuka terlebih dahulu. Ya, berbukanya tentunya yang secukupnya. Apakah makan satu kurma atau minum ya seteguk atau bagaimana, intinya kalau orang sekarang mengatakan membatalkan, yang penting membatalkan puasa terlebih dahulu. Ya, ini namanya takjil, menyegerakan. Nah, kalau sekarang takjil sudah ganti persepsinya ganti. Dikatakan takjil disebut sebagai makanan, jual takjil kan. Apa takjil? Maksudnya itu jual makan untuk takjil kan. Tapi karena sudah memasarkan istilah takjil, ya maka dia mengira takjil itu makanan, padahal bukan. Takjil adalah dia menyegerakan untuk berbuka. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Itu sunnah yang ketiga, yaitu menyegerakan berbuka. Adapun yang keempat di antara sunnah yang sudah mulai ditinggalkan, al-fitru ala rutobat, yaitu berbuka dengan beberapa rutob. Rutob itu adalah kurma segar atau kurma muda, ya, kurma segar atau kurma muda. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada kurma muda, fa'ana tamarat, maka berbukanya dengan kurma kering, dengan kurma yang kering. Fa'ilam yajid, kalau memang tidak ada, fa'alal ma, berbukanya dengan air. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berbuka sebelum sholat, ya, berbuka sebelum sholat. Jadi ini artinya ketika masuk maghrib ya berbuka dulu. Sholat maghribnya tidak langsung disegerakan, ya berbuka yang didulukan. Apa yang digunakan berbuka beliau? Ala rutobat, beliau berbuka dengan beberapa rutob, yaitu kurma muda atau kurma yang segar, kurma yang masih basah. Nah ini para jamaah, untuk sekarang ini alhamdulillah kita tidak ada masalah untuk bisa melaksanakan sunnah ini. Ya walaupun mungkin tidak benar-benar rutob begitu ya. Paling tidak sekarang sudah banyak dijual di toko-toko itu, yaitu kurma-kurma yang tidak kering semua. Ada yang agak kelihatan basah. Ya, ini kalau kita mampu, kita memiliki rezeki, kita karena menginginkan sunnah, maka silahkan untuk kita membeli dalam rangka mengikuti sunnah ini. Adapun kalau misalkan susah nyarinya, tidak mesti ada, ya tidak apa-apa. Fa'ilam takun rotobat, fatamarot, beberapa kurma yang kering. Nah kering pun di sini juga tidak terlalu kering, biasanya masih ada, yaitu basah-basahnya. Itu pun juga alhamdulillah mudah sekarang kita mendapatkan namanya kurma. Maka ini beda dengan zaman yang dahulu ketika namanya kurma ini belum familiar di masyarakat. Nah sekarang ini alhamdulillah familiar, jadi kita mendapatkan juga lebih mudah bersaing, sehingga kita lebih bisa mengamalkan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Fa'ilam takun tamarat, kalau misalkan tidak ada beberapa kurma, ya tidak ada paksaan, ya hasawatin min ma, boleh minum yaitu dengan seteguk air, ya seteguk air atau beberapa teguk air. Syariba yaitu minum air tersebut. Ayat ikhwah azani wa azakumullah. Inilah tahapan atau derajat kalau kita misalkan ingin berbuka. Yang pertama adalah menyegerakan tadi, yang kedua yang kita pakai untuk berbuka supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kita juga bisa segera untuk melaksanakan sholat maghrib, maka dengan beberapa kurma yang ada. Dari sini bukan berarti kemudian kita tidak boleh makan selain itu, ya silahkan, ya apalagi di negeri kita ini masya Allah macam-macam. Ya, tidak hanya kurma aja, ya ada weci, ada roti, ada ini, nggak apa-apa dimakan juga tidak apa-apa. Ya, tapi ketika ada kurma, ya entah kita memang bisa membelinya atau kita di tempat kita berbuka ada kurma, dulukan yang kurma ini. Ya, dulukan yang kurma ini dalam rangka apa? Ikuti sunnah. Yang penting adalah mengikuti sunnahnya para jemaah. Yang ikuti sunnahnya ini. Ya, itu yang didahulukan kalau memang tersedia, kalau memang kita punya, kalau memang ada. Adapun tidak, yang ada saja, yang lainnya yang ada saja. Kalau kita lihat di sisi lain para jamaah, berbuka dengan namanya kurma ini juga ada faedah secara fisik, ya dari sisi medis. Ya, mereka mengatakan ketika perut masih kosong, kemudian ketika berbuka makan kurma, ini akan mempermudah nanti yang namanya pencernaan. Ya, ini merupakan makanan yang cocok bagi orang-orang yang berpuasa. Di awal kali yang dimakan itu adalah berupa kurma. Ya, berupa kurma ini merupakan faidah dari sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat, ini juga bukan karena alasan secara akal saja. Bukan berarti karena di daerah Jazirah Arab di sana rata-rata makanannya hanya kurma saja, kemudian sehingga ini dijadikan makanan setiap harinya atau berpuasa. Kalau kita lihat di sana makanan kesehariannya tidak hanya kurma, jadi seperti gandum, ya itu juga ada. Di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada makanan selain kurma ini. Ya, memang mayoritas di sana banyak kurmanya, tapi ini memiliki faedah lebih. Inilah kalau bahasa kita dikatakan rahasia atau hikmahnya. Hikmahnya kenapa kita berbuka dengan kurma? Satu, mengikuti sunnah. Yang kedua, ternyata ada hikmah secara kesehatan. Alhamdulillah. Kemudian sunnah yang ditinggalkan berikutnya yang kelima, yaitu ad-du'a indal fitr. Mafi asna'is siyam, yaitu berdoa ketika berbuka. Tadi menyegerakan, ya, yang dimakan itu kurma, rutab, kurma atau mungkin air sesuai dengan kemampuannya. Maka kemudian kita disunnahkan untuk berbuka. Nah, berbukanya di sini para jemaah, kita ada doa yang diajarkan, yaitu yang berbunyi dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Nah, melihat dari sisi makna daripada doa ini, dhahabat dhama, telah hilang rasa haus dahaga, wabtallatil 'uruq, dan juga telah basah, yaitu urat-urat yang ada di kerongkongan atau tenggorokan, wa tsabatal ajr insyaallah, dan telah tetap pahala ini. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berbuka itu tidaklah kemudian membaca ini baru makan, tapi ini dibaca setelah kita makan yang kita gunakan untuk berbuka tadi, kurma misalnya. Adapun kita sebelum makan seperti adab sebelumnya, adab-adab yang sudah kita ketahui, adab sebelum makan membaca bismillah. Yang baca bismillah, kita makan mungkin 3 kurma, ya, kemudian mungkin minum katakanlah seteguk air, baru baca dhahabat dhama wabtallatil 'uruq wa tsabatal ajr insyaallah. Nah, ini disunahkan.
kita berdoa demikian, ya. Juga ya ikhwah azani wa azakumullah, ketika kita berdoa yang demikian ini hendaklah tujuannya juga mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selain melakukan sunnah yang sebelumnya juga melakukan sunnah ini. Intinya para jamaah, kita tekankan di sini adalah sunnahnya. Amalannya mudah, amalannya itu gampang, amalannya itu ringan. Tapi kalau kita tidak membiasakan, ya lupa. Karena tidak biasa. Karena sudah terlanjur nunggu-nunggu mau makan, sudah begitu masuk waktu maghrib sudah makan, bismillah, mungkin alhamdulillah nggak ketinggalan atau nggak lupa makan sampai selesai. Ingatnya waktu sholat, tadi belum baca ketika berbuka, ya. Ini berarti nggak kebiasaan, belum kebiasaan. Maka biasakanlah, ya, biasakanlah untuk mengikuti sunnah, diantaranya baca doa ini. Ayyuhal azani wa azakumullah. Selanjutnya di dalam sunnah-sunnah yang ditinggalkan di bulan Ramadan ini, yaitu katmul ghaidhi, yaitu menahan amarah, menahan emosi, ya. Maka ketika di waktu berpuasa kita diajarkan untuk supaya memanage emosi kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita. Yang ini tujuannya tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja, justru di luar bulan Ramadan yang diharapkan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam petikan hadisnya, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau salah seorang dari kalian ada dalam hari puasanya, fala yarfuth yaumaidzin wala yashab, jangan dia itu berkata atau berbuat keji, dan jangan dia itu berteriak-teriak, ya, ketika di waktu berpuasa. Fa in sabahu ahadun, kalau ada seorang itu mencela dia, au qatalahu, atau dia orang lain itu mengajak perang, maksudnya ngajak tengkar dan yang lainnya, fal yaqul, maka katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Maka perkataan inni shaim, aku sedang berpuasa, ini menunjukkan bagaimanakah orang yang berpuasa itu tidak hanya puasa secara fisik, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum dan batal puasa yang lainnya, tapi juga harus bisa menahan emosi, menahan amarah. Nah, betapa banyak orang itu sering lupa di bulan puasa atau di waktu Ramadan semacam ini dengan di sebelumnya tidak ada bedanya, sukanya marah-marah saja, ya, tidak ada bedanya. Ataupun kalau ada bedanya, yaitu berkurang sedikit, tapi masih tetap marah-marah. Maka ini perlu dilatih supaya tidak marah-marah nanti setelah selesai di bulan Ramadan. Karena menahan amarah ini manfaatnya besar para jamaah, ya, manfaatnya sangat besar kalau kita bisa menahan amarah. Nah, catatannya di dalam menahan amarah ini, namanya menahan amarah bukan berarti tidak mampu marah, tidak bisa marah, atau dia itu tidak memiliki kekuatan untuk marah, bukan seperti itu. Contoh, ya, contohnya ada katakanlah anak usia katakanlah 10 tahun misalkan, ya, dia kemudian digoda oleh anak yang usianya 15 tahun, 17 tahun, ya, dia sebenarnya marah tapi nggak berani. Mau melawan nggak berani, melawan nggak berani. Maka itu dia akhirnya nggak marahnya karena apa? Karena nggak berani. Begitu juga kita misalkan ada yang membuat masalah dengan kita, orang katakanlah tetangga atau orang lain, dia katakanlah orangnya lebih kuat dan yang lainnya, kita marah nggak berani. Itu bukan berarti kita menahan amarah, ya, karena nggak berani aja. Kalau misalkan setara nih, kita akan lawan, misalkan demikian. Justru namanya menahan amarah ini orang yang bisa mampu. Dia seharusnya mampu untuk marah, dia bisa meluapkan amarahnya, tapi dia tahan.
tahan. Ibarat ada orang sebayaki dengan kita, ngejek kita, goda kita, dan lain sebagainya dalam hadis, ya kita diejek, kita katakanlah digoda supaya kita marah, maka kemudian kita mengatakan ini shaim. Apa yang berpuasa, kita nahan diri. Kalau mau marah bisa, istilahnya mau ngelayani, ngelatini bisa. Dan kalau ibaratnya mau duel kita bisa menang, tapi kita tahan. Kita menahannya karena apa? Ya karena memang ini perintah ketika di bulan puasa ini kita harus menahan amarah. Manfaatnya nanti setelah Ramadan, setelah puasa ini, supaya kalau ada yang ngajak demi itu juga kita bisa menahan diri. Nah, jadi namanya menahan marah ini adalah orang-orang yang dia sejatinya bisa marah tapi dia tahan. Bukan orang yang dia itu mau marah nggak mampu, kalah dengan yang dimarahi akhirnya dia diam. Ya, bukan yang seperti itu. Kalau itu sudah wajar karena tidak berani akhirnya diam, kan begitu. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakumullah, di antara sunnah yang ditinggalkan yaitu as-siwak, yaitu bersiwak. Bersiwak ini ya ikhwah azani wa azakumullah adalah di antara sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ini merupakan sunnah yang dilakukan baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Berdasarkan sebuah hadis dari Amir bin Rabi'ah, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la usiyatasawwaku wa huwa shaim. Rawahu Ahmad dan Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi, yang aku tidak bisa menghitungnya karena saking seringnya. Ya tasawwaku, beliau bersiwak. Wa huwa shaim, padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Meskipun dalam keadaan puasa beliau tetap bersiwak. Ini masih dibolehkan walaupun di waktu berpuasa. Ya, kebolehan di sini adalah ikhwah azaniyah semua. Tentunya adalah indal hajah, yaitu ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Bukan berarti kemudian karena mendengarkan hadis yang demikian akhirnya mereka berlebih-lebihan. Ya. Karena dia mengatakan tidak apa-apa bersiwak meskipun di bulan puasa, akhirnya dia itu siwak ini jadi apa bahasanya, dimut terus ya, digigit, dia apa dimut ya pokoknya dimasukkan dalam mulutnya itu ya, seperti anak kecil makan permen gitu loh ya, ditaruh di situ terus ya, ini juga nggak benar ya. Kalau namanya bersiwak adalah amalan untuk membersihkan mulut, selesai dilepas atau selesai kemudian tidak tetap di mulutnya, itu namanya bersiwak. Kalau itu namanya bukan bersiwak namanya, ya. Maka dari itu, maka ini harus diperhatikan. Jangan kita salah menerapkan namanya dalil. Kalau memang ini sunnah bersiwak, ya, tetap kita boleh melakukannya. Tapi indal hajah, itu ketika dibutuhkan, misalkan mau wudu ya atau mau sholat, silakan, tidak ada masalah. Kapanpun waktunya, meskipun itu sholat duhur, sholat asar, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Berkembang dari sini ya ikhwah azani wa azakumullah, maka juga tidak ada salahnya atau mungkin tidak dilarang itu yang kita lakukan, yaitu gosok gigi. Ya, gosok gigi. Itu pada asalnya juga dibolehkan dengan pasta gigi, meskipun dengan pasta gigi. Yang penting tadi ada catatannya, ya. Satu, yaitu tidak memudah-mudahkan. Yang kedua, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Ya, ini semuanya didasarkan dengan, katakanlah dinisbatkan atau dikiaskan dengan berkumur. Kalau kita di waktu mau sholat kita berwudu, maka kita diawali dengan berkumur. Maka berkumur itu kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka kita ketika berwudu kita berkumur.
pertanyaannya, apakah ketika kita selesai berkumur bisa dijamin air yang tadinya kita ambil untuk berkumur kemudian kita buang lagi itu habis semuanya, di dalam mulut sudah tidak tersisa sedikit pun? Maka jawabannya sulit. Mesti ada air yang tersisa, nempel katakanlah dikit-dikit begitu. Maka ini namanya rukhsah. Ini tidak ada masalah, ini keringanan. Karena tidak mungkin untuk bisa sampai bersih lagi, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Walaupun nanti kemudian ketika kita bicara, ketika kita ngomong, kadang-kadang seakan-akan terasa masuk ya ke dalam tubuh kita. Ini pun juga karena kadarnya yang sedikit, ini juga tidak dikategorikan seperti minum. Karena kan yang membatalkan puasa itu apa? Makan dan minum bil qasd. Makan dan minum dengan sengaja atau bil am, dengan sengaja. Apakah kita sengaja atau tidak? Kalau kita berkumur, kumurnya katakanlah satu tangan begini, kita masukkan mulut, keluarnya setengah, yang setengah diminum, ya minum. Batal kalau itu batal. Jadi ini semuanya kembali kepada kaidah asalnya. Pada asalnya orang berkumur itu adalah ketika berkumur dikeluarkan lagi semua airnya. Ya, tersisa sedikit yaitu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Terasa ya terasa memang. Ya terasa. Tapi itu tidak membatalkan puasa karena memang sulit untuk dihindari. Sehingga kalau kita gosok gigi juga demikian. Setelah pakai pasta gigi terasa ya terasa pakai pasta. Ya. Tapi jangan kemudian menikmatinya. Itu yang jadi masalah. Ya, pakai pasta biasanya cuma kalau ada ujungnya gosok gigi itu biasanya sampai setengah, waktu puasa jadi full. Di full kan, apalagi rasanya isis. Ya ini ada niatan yang nggak benar, niatan yang tidak benar, maka kalau itu dihindari. Ya, tapi selama kita memakai yang seperti biasanya wajar, ya tidak ada niatan lebih begitu, maka masih dibolehkan. Terkait dengan masalah bersilat. Yang ini tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, maka kita tempatkan yang ini sunnah tetap di koridor yang sunnah. Jangan sampai nanti kemudian karena alasan sunnah kemudian kita menyalahgunakan sunnah tersebut. Ini jangan sampai demikian. Baik. Berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah, sunnah yang ke-8 itu adalah al-jud wa mudarasatul Quran, yaitu dermawan, suka memberi, suka sedekah, dan juga mudarasatul Quran yaitu tadarrus, mengkaji, mempelajari, membaca, menghafalkan Al-Quran. Ya, ini kenapa juga di dalam pembahasan ini? Karena ya ikhwah azani wa azakumullah, kita harus membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Maka sudah tidak asing bagi kita, namanya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan dalam Al-Quran, maka jadikanlah bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Bagaimana cara menjadikan kita bulan Al-Quran? Kalau memang kita mampunya qiraah, tilawah, membaca, perbanyak untuk membaca. Ya. Berapa banyak kita baca, sebanyak-banyaknya. Kalau urusan khatam, berapa khatamnya, sebanyak-banyaknya. Mampunya satu juz, satu kali dalam Ramadan, jadi 1 juz per hari, lakukan. Mampunya lebih dari itu, lakukan. Ya, bisa 1 bulan 2 kali, 3 kali, lakukan. Kalau kita kesulitan, semampunya. Intinya tetap mengisi waktu yang ada dengan membaca Al-Quran. Maka inilah dibutuhkan yang namanya target untuk diri kita sendiri. Ya, Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran kapan saja, kemudian sampai mana target kita. Ini adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Maka jangan disamakan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Ibaratnya kalau bulan lainnya kita baca Quran mungkin ya sehari cuma sekali, pada maghrib misalkan atau pada subuh. Ya kita harus semangat.
di dalam setiap ba'da sholat ya kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau mampunya membaca. Lebih dari itu mampunya menghafal, tambahi dengan hafalan. Ya, dengan hafalan-hafalan yang mungkin kita sudah punya kita tambahi. Lebih dari itu kalau kita bisa memahami atau kita mencerna makna Al-Quran, melihat arti dan tafsirnya, lakukan. Itu yang lebih baik tentunya. Maka ini namanya mudarasah. Namanya yaitu mempelajari Al-Quran. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Terkait dengan hal ini di dalam hadis tadi yang pertama adalah dermawan, yaitu di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqau Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Berapa lama malaikat Jibril ketemu Rasulullah SAW? Wa kana yalqau fi kulli lailatin. Malaikat Jibril ketemu Rasulullah SAW itu setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, setiap malam ketemu. Ya, ini Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, bahasa kita itu disemak oleh Jibril, kemudian nanti yaitu dikoreksi lah atau disemak demikian. Ini diantara manfaatnya atau gunanya ketika demikian, ketika Quran turun itu, maka melalui wahyu dari Allah, malaikat Jibril diperintahkan untuk meletakkan ayat per ayat di sini, dan di sini. Ini di awal-awal, yaitu ketika Al-Quran sudah sempurna, turunnya sudah sempurna, maka kemudian Allah merintahkan pada malaikat Jibril untuk menginformasikan beritahu Rasulullah SAW bahwasanya surat ini di sini, ayat ini di sini, sehingga jadilah mushaf yang ada di hadapan kita. Ya, tidak sesuai mesti harus turun pertama di yang pertama, tidak. Ya, buktinya ayat pertama turun Iqra tidaklah di awal kan, begitu, malah di surat pendek, karena sudah diwajibkan Allah Ta'ala untuk susunannya disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Fayudarisul Quran, maka kemudian untuk tadarus Al-Quran. Nah, ketika didatangi malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW adalah menjadi manusia atau orang yang lebih dermawan daripada yang sebelumnya. Bahkan dikatakan ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan terhadap masalah kebaikan ini dibandingkan dengan angin yang bertiup, angin yang berembus. Ya, karena saking suka dermawannya. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Yang ke-9, ada 10 ini. Yang ke-9 yaitu as-sunnah mahjurah al-ijtihad fil ibadati fil asril awakhir min Ramadan. Ini kita belum masuk di sini, tapi kita nasihatkan di sini. Hendaklah bersungguh-sungguh nanti ibadah, khususnya di 10 hari yang terakhir, itu dengan i'tikaf. Banyak-banyaklah beribadah bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Kita nukilkan satu hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashrul awakhir, ketika masuk 10 terakhir, ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya ya dengan salat, wa aiqadha ahlah, dan kemudian membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya, tidak memukuli istrinya. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari yang terakhir. Maka hendaklah bersungguh-sungguh nanti ketika masuk 10 hari yang terakhir. Adapun yang terakhir ya ikhwah azani wa azakumullah, asyiran, yaitu minasunil mahjurah taftirus shaimin, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Ya, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man fattara shaiman, barang siapa memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia seperti mendapatkan pahala seperti orang yang diberi itu. Wa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi orang yang diberi itu, yang dia itu berpuasa. Di sini faedahnya para jamaah, yang pertama adalah kalau kita ingin memberikan makanan di waktu puasa ini,
maka lebih ditekankan ketika di waktu berbuka. Di waktu berbuka, ya, tidak di waktu yang katakanlah di tengah setelah Isya, apalagi sahur, meskipun tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tapi berdasarkan hadis adalah manfaat toro iman. Siapa memberikan iftar, makanan kepada orang yang berbuka, yang berpuasa, maka ini yang ditekankan waktunya, yaitu waktu berbuka. Kemudian juga yang kedua, hendaklah kalau memberikan makanan ini jelas kepada orang yang berpuasa. Maka ini kritikan, ya, ini catatan bagi mereka-mereka yang memberikan berbuka hanya untuk apa? Konten saja, ya, untuk konten, memberi makan di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir jalan. Apakah bisa memastikan ketika yang diberi itu orangnya berpuasa? Ya belum tentu. Makanya tidak sesuai dengan hadis ini, ya, karena memang mereka dari awal tujuannya sudah salah biasanya. Kenapa kok memberi makan berbuka di jalan-jalan? Ya untuk laporan, untuk laporan. Ada dana, kemudian diberikan untuk laporan demikian. Nah, ini sudah salah dari awal. Maka lebih baik berbuka, ya berikan kepada yang jelas. Yang makan adalah orang berpuasa, yang berpuasa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد